Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu mengadakan seminar Zending dengan tema Zending di Gereja Masa Kini yang dirangkai dengan pembekalan CBC, Cari Bawa Pulang Cegah Keluar. Kegiatan seminar Zending berlangsung pada Sabtu 8 Oktober 2022 bertepat di gedung gereja HKBP Pasar Minggu, ditayangkan secara live streaming dan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ketua Seksi Zending HKBP Pasar Minggu Sandra Huta Barat Borusida Butar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar adalah upaya membekali jemaat dalam pemberitaan Injil. Sebab itu merupakan salah satu dari tugas panggilan gereja, yakni bersaksi dan memberitakan Injil. Amang dan Inang, kemarin kita merayakan 161 tahun HKBP. Gereja HKBP yang kita cintai ini lahir dari pelayanan para misionaris Eropa yang khusus datang ke Tanah Batak. Dalam perkembangan selanjutnya, Gereja HKBP juga melakukan pekabaran Injil bukan hanya di Tanah Batak, tetapi di luar Tanah Batak seperti Pulau Mentawai, Enggano hingga ke Pulau Rupat dan sebagainya. Sehingga masyarakat mengenal Kristus. Amang dan Inang, tugas panggilan gereja salah satunya adalah bersaksi dan memberitakan Injil. Dan ini bukan hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan, pelayan di gereja, tetapi tugas bagi kita semua. Dengan talenta kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan yang memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Amang dan Inang, senada dengan itu, Ketua Dewan Marturia HKBP Pasar Minggu Sintua PVT Silalahi juga mengharapkan melalui pembekalan tersebut jemaat semakin paham akan pelayanan pemberitaan Injil sehingga gereja HKBP Pasar Minggu menjadi gereja yang bersaksi melalui pelayanannya. Di amanami, amang preses, mauliati mamang di timunan arkai do yang padita STP siahan naga narasumber di seminar pada di Tikyon sanggih manuan naung kenana pasatong muna mang di seminar pada di Tikyon boy manu putihan nami songon dia itu pelayanan di nama setting di tengah-tengah di Huriai tujuan nyarion jadi itu sangat kerinduan nami amang terduga di Huriat HKBP Pasar Minggu marhite si pasatonnya amang anon boy manon bu lambangan pusihan di pelayanan di tengah-tengah di hore marhite seksending anawa pedio marturia bersaksi asagui huriata HKBP Pasar Minggu bersaksi tuaka hari-hari namanya. Seminar dan pembekalan yang digelar Seksi Zending HKBP Pasar Minggu menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik dan Pendeta STP Siahaan Pendeta Pensiun, serta dihadiri lebih dari 100 orang jemaat. Karena bagi mereka gereja itu sama dengan sekolah. Aitor ibu bahkan perjodoh di sekolah baru gereja. Pemuda-pemuda, manana keluarga muda, asa boy nasida. Preses Bernard Manik menyampaikan materi dengan topik penginjilan lokal yang kontekstual. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa penginjilan dapat dilakukan setiap hari melalui keteladanan dalam hidup keseharian. Penginjilan itu boleh kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Dan apa yang sedang kita kerjakan? Apa itu? Lewat keteladanan. Dengan menunjukkan keteladanan, sebenarnya kita sudah bersending, sudah menginjili kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita,
di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, kita sedang menginjili. Jadi tidak harus pergi ke sana, pergi ke suatu tempat atau melakukan banyak hal, walaupun itu sangat diperlukan. Sekali lagi, video pendek ini menunjukkan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita pun kita harus mengadakan penginjilan. Presiden Bernard Manik mengatakan bahwa penginjilan kontekstual adalah tugas setiap orang percaya. Dalam melakukan penginjilan kontekstual harus dipahami siapa yang hendak dijangkau, serta memahami konteks orang yang dijangkau. Untuk itu setiap penginjil harus paham bahwa menginjili bukan persoalan kerja keras saja, tapi harus mampu melihat celah dan metode lain. Jadi kerja keras tidak cukup, tetapi melihat celah, melihat kemungkinan, melihat cara-cara lain, melihat metode-metode lain. Jangan puas dengan cara kita yang biasa, tapi pikirkanlah cara-cara yang lain. Jika cara-cara yang biasa yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa, atau mungkin hasilnya kurang maksimal. Selamat menginjili, Horas Madihita Salu Nambang Inang. Pendeta STP Siahaan menyampaikan metode yang dapat digunakan dalam penginjilan yang disebut dengan metode CBC, cari, bawa pulang, dan cegah keluar. Metode ini difokuskan kepada orangnya, oleh sebab itu diperlukan database yang akurat untuk mengenal hidup bahkan pergumulan jemaatnya. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang saya sebut dengan program Buan Mulak, sebuah usaha terpadu membawa Ruas menjadi aktif. Next, ada 3 yang saya cermati, yaitu fokus pada orang, kemudian perkunjungan yang efektif, kemudian reformasi, pelayanan dan kebaktian. Next, pertama fokuslah pada orang. Next, karena Yesus mati adalah untuk orang, bukan untuk gereja. Ya, Yesus mati bukan untuk gereja, bukan untuk dogma, bukan untuk gedung gereja, tetapi adalah untuk orang. Dan harta yang paling berharga yang diserahkan oleh Tuhan bagi gereja bukanlah gedung gereja, bukanlah uangnya, bukanlah dogmanya, tetapi adalah orangnya. Karena itu kita harus fokus pada orang. Pendeta STP Siahaan juga mengatakan bahwa gereja harus mereformasi pelayanannya, termasuk memberi peran dalam pelayanan kepada semua jemaat, tanpa melanggar dogma dan struktur, terutama kepada generasi muda. Bagaimana merevitalisasi kebaktian? Itu memberi peran dalam pelayanan kepada semua ruas tanpa melanggar dogma dan struktur, terutama kepada generasi muda. Libatkanlah mereka dalam ibadah-ibadah kita, bukan hanya dalam ibadah kontekstual, tetapi juga dalam semua ibadah-ibadah. Adong dapat tahu sabulan nasal pudijo sada huria atau marceramah songonon. Lalu saya dengar dari Bapak Pendeta dan dari situannya. Dulunya saya sering berkhotbah di huria itu, hampir setiap sekali 2 bulan saya ke sana. Paling tinggi 100 orang pengunjung gerejanya, karena ruasnya hanya 100 kakak. Tetapi waktu mengikuti seminar itu semua bangku penuh, ada 300 lebih, bahkan ditambah lagi. Saya tanya, apakah besok hari Minggu dan hari Minggu yang lalu gereja ini penuh? Mereka bilang, ngai komanu sipatang buat kami kursi sejabu nami, asal kudulan nami karena sudah kurang. Lalu saya tanya pendetanya, di mana letaknya? Ternyata mudah sekali, yaitu pendeta itu menugaskan tiap week melayani tiap minggu itu tanpa melanggar aturan dogma kita, tanpa melanggar ini. Jadi papungu pilihan menerima tamu, mangetok pilihan marmusik doh na asing, maragedda sia situana sida do marjamita padite. Setelah itulah mereka semua datang. Itulah revitalisasi salah satunya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan interaktif yang diisi dengan diskusi menarik seputar penginjilan yang disampaikan kedua narasumber. Kegiatan diawali dengan ibadah serta diakhiri dengan doa penutup yang dilayani Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu, Pendeta Sobok Simanjuntak. Dimungkinkan HKBP Pasar Minggu mencoba menata struktur organisasinya yang kira-kira atau mungkin mampu menjawab dinamika yang berkembang. Barangkali kami bisa membagi 2 apa yang Amang utarakan, yang listening internal dan eksternal, ke dalam dan keluar, baik dia dilakukan secara individu maupun secara lembaga
dalam hal ini organisasi HKBP. Padahal saya lihat 10 atau beberapa tahun yang lalu itu masih 6 juta, 4,5 juta, tapi sekarang bisa 4 juta. Saya pikir ini kalau saya lihat proyeksi ke depannya ini bakal menurun lagi jemaat HKBP kita. Kalau saya lihat justru jemaat Katolik justru malah meningkat. Kalau Amang ini pernah ada video khusus yaitu gereja Katolik dan gereja-gereja karismatik itu akan cenderung naik. Rasa terisi iman saya tentang nama Kubiron ada membuat tu jernani sesuatu khotbah Nabi Bani Amang Padida. Marguguma seksi sendiri do marturia juga tak kesehatan do maulaholi maride na binasa una boy marona PPK di hari di padadan di seksi sendiri. Seminar hari ini aku botol panau tapi kira-kira nonton bila lama karena taruh toko saya langsung puluh di bulan mana semua bagus sangat indah persoalannya dan juga tahu binegi ada yang bui di bulan ini baik taruh toko lah gimana Pak? Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan
yang hidup bagi Tuhan, untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!